Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Bangka Belitung Al-Ustaz Imam Santoso, dan yang saya hormati para ustaz dan ustazah dan umat perjuangan yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, berkat karunia-Nya kita diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam taruhlah kita panjatkan dan kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang saat ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul larangan berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, janganlah kamu mendekati perbuatan zina, baik yang tampak maupun tersembunyi. Quran surah Al-An'am ayat 151. Dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 menjelaskan tentang melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi. Yang berarti tidak melakukan tindakan dosa yang diketahui oleh orang lain maupun tersembunyi dari pandangan manusia, serta tidak melakukan dosa lain seperti zina, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Larangan ini berlaku untuk perbuatan buruk yang dikategorikan sebagai maksiat, baik yang berhubungan dengan akal, harta, badan atau kehormatan. Hadirin yang berbahagia. Adapun arti dari fawahish adalah merujuk segala macam perbuatan keji dan dosa sangat buruk. Dan ada juga arti dari ma dhahara minha wa ma batana. Ini perata menekankan bahwa tersebut berlaku untuk dua jenis keji, yaitu pertama perbuatan keji yang nampak atau dhahara. Ini adalah tindakan yang terlihat oleh orang lain, seperti perbuatan zina yang dilakukan secara terbuka dan perbuatan maksiat lainnya yang dilakukan secara terang-benderang. Kedua, perbuatan keji yang tersembunyi atau batana. Ini adalah perbuatan yang hanya diketahui oleh pelakunya sendiri atau oleh Allah, namun tetap dilarang keras. Dari ajaran Islam untuk mencegah manusia dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral serta etika yang diyakini, seperti Islam yang melarang keras tindakan seperti menyekutukan Allah, membunuh, mencuri, dan berbuat zina. Hal ini bertujuan untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menghindari konsekuensi yang buruk di dunia maupun akhirat. Hadirin sekalian, berbuat dosa dapat merumuskan kerangsangan di dunia maupun akhirat. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena kebenaran berasal dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal khutaba'ul kurama wa ya ikhwani rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla
بأن بعنايته وبرحمته نستطيع الآن أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وإلى الصراط المستقيم تحت ظلال الإسلام والإيمان والإحسان. ولا أنسى أن أشكر شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة محدودة حتى أستطيع أن أتكلم أمامكم جميعا تحت الموضوع طريقة بناء الإيمان والتقوى, yaitu cara membangun iman dan takwa. Ayyuhal hadirun al-mahbubun, perlu kalian ketahui bahwasanya kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Takwa dalam arti kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Takwa dalam arti kita selalu menjaga Islam, iman dan ihsan dalam diri kita sehingga kelak kita akan kembali kepada Allah sebagai seorang muslim yang husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayyuhal ikhwanul kiram, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, ada beberapa poin penting dan cara yang ingin saya sampaikan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita memperbaiki salat kita, karena salat adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan tolak ukur kualitas ibadah kita. Karena jika salat kita buruk, maka amal-amal kita yang lain juga akan buruk. Akan tapi jika salat kita baik, maka insya Allah amal yang lain juga akan baik. Mengenai salat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan dalam diri mereka dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan daripada sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kelak mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala serta ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Kemudian kita juga harus meningkatkan zikir-zikir kita yang akan menjadi penenang hati kita. Seperti kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian kita juga harus membiasakan diri kita untuk membaca dan merenungkan makna-makna Al-Quran. Di sela-sela waktu kita atau kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan Al-Quran,
agar hati kita tidak menjadi keras dan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama. Seperti kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita membiasakan diri untuk berbuat baik dan kita juga menghindari perbuatan maksiat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Yang artinya seseorang itu tergantung kepada kebiasaan temannya, maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Maka kita juga harus berhati-hati dalam memilih teman, karena agama, akhlak dan kebiasaan kita juga dapat dipengaruhi oleh teman. Perumpamaannya, jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya. Akan tapi jika kita berteman dengan seorang pandai besi, maka setidaknya kita akan mendapatkan bau asapnya. Begitu juga jika kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita akan ketularan baiknya. Akan tapi jika kita berteman dengan orang yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan terseret menjadi buruk. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diri dan juga berjuang. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas daripada yang namanya salah dan juga lupa. Maka kita sebagai manusia yang mungkin banyak dosa harus selalu muhasabah atau evaluasi diri tentang amal-amal yang kita lakukan. Apakah amal-amal tersebut lebih banyak atau lebih sedikit daripada dosa yang kita lakukan? Apakah amal-amal tersebut sudah maksimal? Dan juga kita harus mujahadah atau bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan agar kita menjadi lebih baik dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafani bihadzal kalami wa aqulu fa'iqa syukri ala husni ihtimamikum wal khairati min indillahi wa rasulih wal ghulatati min indi nafsi wa syaitan fal afu minkum wa asa an takuna al khutbatu nafi'atan li khasatan wa lakum jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Undur maqala wa la nandur man qala. Hadza minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excellent Chairman of the Quran Islamic Boarding School, Al-Ustaz Imam Santoso, honorable to my teachers, and respectable to all my friends, whom I love and who love me. Dear ladies and gentlemen, first of all, let's thank and pray to Allah Subhanahu wa Taala, who has given us insight and blessing, so we can enter together in positive and good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation was given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of good, who has created from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to Islamia era, namely Islam religion that we love. Thirdly, I don't forget to say thank you very much to Master of Ceremony, who has given me time to deliver my speech in front of you all. Okay, ladies and gentlemen, in this occasion, I would like to deliver my speech under the title Kunci Sukses dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat mengenai kunci sukses dalam Islam. Seringkali kita memaknai bahwa kesuksesan hanya dipandang dari sudut duniawi, seperti harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan popularitas yang besar. Namun sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa kesuksesan adalah kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang diraih di dunia dan di akhirat.
Kesuksesan dalam Islam tidak hanya dipandang dari pencapaian materi, tetapi juga dari seberapa jauh kita seberapa jauh kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan ketika kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, bermanfaat sesama dan meningkatkan dan senantiasa berusaha untuk mampu meraih ridhonya. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, berbuat amal soleh, saling menasihati untuk kesabaran, dan saling menasihati untuk kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu akan rugi, kecuali mereka yang beriman, berbuat amal yang soleh, saling menasihati untuk kesabaran dan ketakwaan. Ini adalah hal kunci kesuksesan dalam Islam untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, janganlah kita terlena dengan kesenangan duniawi yang sementara. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebagai tempat sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan ibadah kita sesuai kewajiban, baik yang wajib maupun yang sunnah. Marilah kita semua bermuhasabah diri, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim. That's all my speech. What I had the privilege in our life. In this world and after, if you find many mistakes in my story, please forgive me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.